Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini bintang tamu saya adalah Bapak Khatib Basri, yang merupakan mantan Menteri Keuangan, juga mantan Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Frans. Apa kabar? Baik, Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai masih sekitar COVID-19, tapi dalam hal penanganannya oleh pemerintah. Jadi gini, Pak. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan banyak stimulus untuk menangani dampak dari COVID-19 ini. Menurut Pak Khatib Basri, dari sisi ekonomi, apakah ini sudah on the right track, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Pak Frans, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena ini bukan situasi yang mudah, ya. Ini situasi yang sangat sulit. Saya mesti mengatakannya sangat sulit gitu. Saya kebetulan juga 2008 pernah bantu di keuangan waktu Global Financial Crisis, 2013 waktu taper tantrum. Saya kalau bandingin sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan Global Financial Crisis. Karena pada waktu itu masalahnya yang terjadi itu hanya sekedar demand shock pada waktu itu. Ada subprime, kemudian permintaan global turun, maka kita mengatasinya bisa dengan resepi pada waktu itu dengan mengalihkan kepada domestik. Makanya kita masih bisa tumbuh 4,6%. Waktu taper tantrum persoalan kita itu current account. Jadi current account jadi masalah, kita atasi dengan pengetatan budget, naikin tingkat bunga, kita bisa solve problemnya mirip seperti 2018 waktu itu. Nah, tetapi sekarang situasinya beda sekali. Ini adalah situasi di mana supply dengan demand-nya kena. Apalagi ditambah dengan pemerintah bukan hanya di Indonesia, di semua negara itu melakukan yang namanya apakah social distancing, apakah lockdown, PSBB, yang tentunya berpengaruh pada produksi dengan konsumsi. Ya, kalau aktivitas prinsipnya gini. Aktivitas ekonomi kan tergantung pasar. Ya, pasar itu per definisi adalah meeting place, tempat orang ketemu. Nah, sekarang dengan social distancing atau lockdown di negara lain, itu orang nggak boleh ketemu. Jadi ya pasarnya nggak ada kan, aktivitas ekonominya praktis kena. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu kebijakan fiskal atau moneter yang standar dalam periode ini, itu nggak menolong. Karena itu kebijakan pemerintah itu fokusnya yang penting itu adalah kesehatan, perlindungan sosial, kemudian support kepada dunia usaha. Dan saya lihat bahwa 3 hal itu sudah di-cover di dalam Perpu yang kemarin. Ya, makanya itu saya kalau melihat dari track-nya ini sudah di dalam track yang benar. Nanti tentu bisa dimodifikasi di dalam prosesnya melalui implementing regulation, apakah PP-nya, apakah PMK-nya, tetapi track-nya, responsnya itu udah betul. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. Saya pernah di pemerintahan, itu nggak gampang untuk bikin sebuah policy yang cepat seperti itu gitu ya. Jadi dalam hal ini saya memberikan apresiasi. Memang sana-sini ada yang perlu dimodifikasi karena nggak sempurna lah. Misalnya perlindungan sosial, ada persoalan dengan data bansosnya yang nggak perlu belum sepenuhnya tepat. Mungkin ada sebagian dari warga yang belum di-cover. Itu sambil jalan kita improve. Tapi saya mesti mengatakan bahwa track-nya itu sudah tepat. Gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain gimana, Pak? Apa yang dilakukan di Indonesia sudah seiring juga, Pak ya? Kalau lihat dari policy direction-nya ya. Tetapi yang mungkin membedakan kita, Pak Frans, dan ini tentunya tergantung resources. Kita tentunya nggak bisa membandingkan diri kita dengan Singapura atau Australia atau Amerika. Mereka itu defisit dari fiskalnya terhadap GDP kan bisa 10%. Ya, tentu kita resources kita kan nggak seperti itu gitu. Kita punya defisit terhadap GDP itu rencananya sekitar 5%-an, di mana stimulusnya sekitar 2,5%. Mungkin kalau government yang perlu diimprove, kalau mau tambah lagi itu adalah lower middle income group. Itu mungkin bisa, nanti kita bisa diskusikan prioritas budgetnya bisa ditambah atau apa.
Tetapi kalau lihat dari direction-nya sudah sejalan. Memang secara skala kita tidak sebesar Singapura, Australia, atau Amerika. Tapi kalau dibandingkan dengan Italia misalnya, atau dengan Spanyol, itu fiskal kita itu relatif terhadap GDP itu sebetulnya sudah lumayan besar. Oke. Jadi memang sesuai batas kemampuan kita juga Pak ya, menyesuaikan dengan GDP kita. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai ini Pak, kelas menengah bawah nih. Kan Bapak juga dengan tim Harvard University sudah menulis juga mengenai hal ini. Katanya memang belum menengah ke bawah ini belum tersentuh lah ibaratnya. Ini gimana sih Pak menurut Bapak? Apakah memang mereka juga perlu mendapatkan bantuan? Dan juga kalaupun ada, ini resource-nya apakah kita masih mencukupi? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali karena biasanya gini Pak Frans, biasanya itu dan ini di hampir di semua negara di dunia itu yang diprotek selalu yang poor. Dan memang kan kalau kita mau lindungi yang miskin dong, ya kan itu logikanya begitu. Tetapi di dalam kasus COVID ini fenomena yang berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena dengan social distancing itu bukan orang jadi miskin, tetapi orang dipaksa untuk nggak bekerja. Ya kan itu bedanya. Kalau di dalam krisis sebelumnya ada krisis terjadi, kemudian terkena perusahaan dia di PHK. Tetapi ini orang memang diminta supaya dia stay at home gitu, work from home, school from home, semua ibadah dari rumah. Maka implikasinya aktivitas ekonominya nggak jalan. Nah kalau ini berlangsung cukup panjang, maka implikasinya adalah produksi akan kena, permintaan juga akan kena. Jadi banyak orang yang mungkin 2 bulan lalu itu nggak ada masalah, perusahaannya juga nggak ada masalah. Tetapi karena diterapkan PSBB atau di negara lain diterapkan lockdown, nggak bisa ada aktivitas ekonomi, akibatnya aktivitasnya berhenti. Nah, kalau aktivitasnya berhenti, dia kehilangan penghasilan. Misalnya, yang gampang itu apa? Ojol, pengemudi ojol gitu ya. Dia sebelumnya misalnya bawa penumpang, sekarang orang nggak keluar lagi, dia kehilangan penghasilan. Makanan, atau pelayan toko, atau apa gitu. Nah ini mereka tidak masuk dalam kategori miskin. Karena per definisi kan kategori miskin itu ada definisinya. Dan kita biasanya memberikan PKH, BLT, itu basisnya adalah aset. Misalnya rumahnya kecil, lantainya tanah, kita kasih ya BLT. Nah sekarang misalnya mereka yang penghasilannya 3 juta, upah minimum gitu ya, kehilangan pekerjaan. Lantai rumahnya itu bukan tanah. Tapi bukan berarti bahwa dia cukup hidup untuk 4 bulan ke depan. Kan? Ini yang saya sebut sebagai lower middle income group. Karena itu, kelompok ini itu perlu dibantu. Nah, persoalannya adalah kita nggak punya datanya, karena memang mereka itu nggak eligible untuk yang bantuan seperti itu. Makanya salah satu yang kita propose adalah coba kerjasama misalnya antara Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Sosial dengan Telco. Karena kan kok 90% penduduk Indonesia kalau berdasarkan data Susenas itu punya telepon. Dan kalau orang beli SIM card, ya, itu kan harus daftar. Kalau daftar kan ada NIK-nya. Katakanlah nggak akurat 100%, tapi misalnya 75%, 60% aja. 65-75%. Itu lumayan. Kita tahu by name, by address. Kemudian kita juga bisa tahu perilakunya itu yang beli pulsa banyak itu siapa, yang kecil siapa. Dari situ bisa diidentifikasi yang lower middle. Kemudian kalau mau kasih, bisa juga BLT-nya dikasih lewat pulsa. Bisa di cash out di Indomaret. Atau dikasih e-wallet. Jadi dia hanya bisa beli melalui barang tertentu gitu. Nggak boleh beli komoditi tertentu, harus makanan atau apa itu. Nah ini yang perlu dilakukan. Nah pertanyaan berikutnya yang tadi Pak Frans tanya ke saya adalah, resources-nya ada nggak? Saya bikin hitung-hitungan ya. Kalau menurut Bank Dunia, ada yang namanya aspiring middle class. Kelompok kelas menengah yang belum masuk kelas menengah tapi ingin jadi kelas menengah. Itu jumlahnya 115 juta. Nah, 115 juta orang. Nah, kalau satu keluarga itu 4 orang, ibu bapak dengan 2 anak, kalau 115 juta kan berarti 30 juta rumah tangga kira-kira. Ya, kurang-kurang. 30 juta keluarga. Kalau 30 juta keluarga, satu keluarga kita kasih 1 juta deh. Karena upah minimumnya 3 juta. Ya, kalau kita kasih sebesar upah minimum, orang berhenti kerja, dia tinggal di rumah malah. Ya, jadi dia nggak boleh setinggi upah minimum.
Dari itu kita kasih sepertiganya, dikasih 1 juta. 1 juta kalau dikasih 30 juta rumah tangga, itu kan 30 triliun. Ya. Ya, kasih 3 bulan 90 triliun. Kalau 4 bulan 120 triliun. Itu kan sekitar 0,5-0,75% dari GDP. Hmm. Ya, itu yang mesti ditambah. Pertanyaannya adalah uangnya dari mana? Saya melihat misalnya, mungkin ini Kementerian Keuangan sudah lakukan, pemerintah sudah lakukan, ada uh, reprioritisasi budget. Ya, tapi mungkin bisa dipertajam Pak Frans. Misalnya, seingat saya baca itu anggaran perjalanan dinas itu setahun 43 triliun. Iya. Dalam kondisi PSBB kan orang nggak traveling kan. Betul Pak. Sekarang udah dipotong dari 43 ke 25. Kenapa nggak kita scrap aja, sisain tinggal 3 triliun gitu atau 4 triliun, yang 20 sekian bisa dipakai. Ya. Atau pembangunan infrastruktur misalnya. Kan bukan kita berhentikan, tetapi kita bikin itu multi years gitu. Jadi bertahap pembangunannya. Jadi yang untuk tahun ini dananya alokasikan bisa untuk yang masalah kayak gini. Kemudian KL lain. Betul, realokasi. KL lain. Misalnya di dalam pendidikan. Kan jadi distant learning nih. Nggak butuh pembangunan fisik untuk sekolah sementara kan uangnya bisa dialokasi. Jadi hal-hal seperti itu sudah dilakukan, tapi kalau dipertajam lagi mungkin kita bisa alokasi beberapa sedikit funding dari sana. Kemudian sekarang dalam kondisi sekarang itu permintaan terhadap kredit turun karena aktivitas ekonomi nggak ada. Jadi loan to deposit ratio di perbankan itu juga turun. Uangnya kalau government issue bond itu sebetulnya bisa dipakai untuk government bond. Ya, ya. Kalau misalnya market luarnya memungkinkan juga bisa yang global bond. Jadi kalau saya lihat angka 90 triliun kombinasi dari tadi itu sebetulnya bisa memungkinkan. Oke. Oke Pak, makasih penjelasannya. Yang terakhir nih Pak, ini juga banyak ditanyakan oleh orang-orang dari masyarakat. Kira-kira prospek perekonomian Indonesia nanti setelah wabah COVID ini reda seperti apa ya Pak? Apakah kita masih optimis bahwa kita akan bangkit lagi Pak? Atau seperti apa nanti ke depannya? Oke, ini tentu jawabannya tergantung berapa lama wabah ini. Kalau misalnya mudah-mudahan Juli sudah berakhir, itu saya percaya recovery-nya bisa cepat. Karena company itu belum tutup. Ya, karena mereka itu punya stok kemampuan tuh mungkin 3-4 bulan. Jadi kalau mulainya Maret mungkin sampai Juni gitu. Tetapi kalau dia berlangsung sampai Desember, itu banyak company yang udah tutup, orangnya udah pergi. Nah, kalau itu yang terjadi, recovery-nya butuh waktu lama karena dia mesti hire orang. Jadi kalau mungkin sampai Desember itu mungkin recovery-nya bentuknya U-shape, huruf U. Tetapi kalau ini berakhir di sekitar Juni, Juli, kita bisa expect bahwa akan terjadi V-shape. Jadi sangat tergantung. Tapi satu hal Pak Frans yang saya ingin share ya. Satu hal pelajaran dari COVID ini adalah itu pola dari supply chain, rantai produksi itu akan berubah. Karena tidak akan ada lagi negara yang menggantungkan dirinya pada satu negara tertentu. Jadi kan ini Cina ini di dalam global supply chain ada sekitar 20%. Begitu Cina kena, seluruh dunia kena kemarin. Maka negara-negara itu akan mulai memindahkan basis produksinya dari satu konsentrasi negara tertentu ke negara lain. Jadi saya lihat nanti misalnya dari Cina itu akan disebar tuh ke Vietnam, ke Asia Tenggara. Dalam konteks ini Indonesia sebetulnya punya potensi. Ya, jadi investasinya itu akan bisa masuk provided dengan syarat kita melakukan reform kita. Berarti jadi, ada semacam new normal Pak ya? Betul, betul. Karena kan kalau di dalam finance tuh don't put all your eggs in one basket. Ya kan, setelah ini dia akan sebar tuh telurnya ke beberapa tempat. Indonesia akan bisa dapat bagian tentunya kalau kita mau dapat bagian paling banyak, reform kita mesti lakukan. Nah, saya lihat misalnya di dalam Perpu kemarin pajak sudah lakukan reformnya, sudah masuk di sana. Nanti kemudian diperluas dengan berbagai sektor itu yang saya kira juga akan bantu kita di dalam proses recovery. Baik Pak, berarti masih cukup optimis lah Pak ya nanti setelah ini. Dan kita berharap haruslah, karena ini kan sesuatu yang saya yakin ini kita bisa atasi lah. Oke Pak.
Ya tinggal kita semua bersama-sama untuk meredakan COVID-19 ini, jaga terus social distancing dan SBB-nya dengan benar, Pak ya, supaya nanti pada saatnya semakin cepat dia recovery, semakin bagus. Terima kasih ya Pak Hatip Basri atas ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Frans. Stay safe and healthy. Sama-sama Pak.